Shalom para Belovers semuanya. Kali ini ketemu lagi dengan Linda. Saya kali ini akan membawakan dari Kejadian 45 ayat 7 sampai 10. Mengenai judul perikop dari Alkitabnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tapi saya mengambil tema mengenai pemeliharaan Tuhan. Bagaimana cara Allah memelihara hidup Yusuf. Kita dapat lihat dari sini ya. Saya bacakan nih di ayat 7 sampai 10. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagian kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku dan jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba, lembu sapi dan segala milikmu. Kita lihat di sini karakter Yusuf itu seperti apa. Yusuf itu orangnya apa ya? Ikhlas ya, rela diperlakukan secara tidak adil. Karena timbul rasa iri dari saudara-saudaranya, maka pikiran sehatnya udah nggak ada, akal sehat itu udah nggak ada. Dia menangkap Yusuf dan ingin membunuhnya sebenarnya. Cuman ada yang merasa kasihan, dia bilang udah masukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang kering. Maksudnya nanti kalau misalnya saudara-saudaranya setelah pergi, dia akan menolong. Tapi ternyata berkata lain. Akhirnya ada seorang pedagang Midian yang datang dan dia yang menjual Yusuf sebagai budak. Itu kalau nggak salah di Alkitab itu adalah perbudakan pertama ya di dalam sebuah Alkitab. Nah, tindakan-tindakan saudara Yusuf ini bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan secara apa maksudnya, suara hatinya tuh maksudnya sudah tumpul seperti itu karena rasa iri hati. Makanya hati-hati kalau punya penyakit iri hati, udah buru-buru deh diberesin sama Tuhan. Jangan dipupuk dan dikembangbiakan seperti itu. Lebih baik kita buru-buru beresin gitu loh. Hanya Tuhan yang hanya dokter, nggak ada dokter, nggak ada tabib yang mampu menyelesaikan masalah penyakit hati ini. Yang mampu hanya Tuhan, seperti itu. Tulus hati. Yusuf itu orangnya tulus hati, nggak pernah dendam dia. Udah diapain juga dia nggak dendam, karena dia tahu segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Walaupun di kemudian hari ada kesempatan untuk membalas dendam juga dia nggak pernah melakukan seperti itu, ya kan? Terus Yusuf tuh itu memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Yusuf sudah dapat memprediksi seperti apa orang Mesir. Karena kan dia cukup lama ya kan di Mesir, kerja di Potifar, di kepala penjara. Dia jadi udah tahulah adat istiadat orang Mesir seperti apa, budayanya seperti apa, karakter orang-orang Mesir seperti apa. Tahu semua Yusuf. Nah, menurut Yusuf, perpisahan dengan saudara-saudaranya dalam kurun waktu yang lama, cara yang tidak menyenangkan bukan akhir dari segalanya. Yusuf memiliki berbagai hikmat, pengetahuan tentang Mesir, sehingga pada saat dia bertemu dengan Firaun itu mempercayakan semuanya sama Yusuf untuk mengendalikan dan mengatur semua pangan yang ada di negara Mesir. Seperti itu. Termasuk kebijakan ekonomi yang dilakukan pada Mesir, serta politik-politik ya. Ini merupakan cara Allah untuk memelihara kehidupan semua bangsa Israel. Selain itu, Yusuf memiliki komitmen yang tegas. Yusuf tahu batas wewenang, tugas dan tanggung jawabnya.
Dan dia tidak tergoda sama sekali sama bujuk rayu istri Potifar. Yusuf termasuk orang yang menang atas segala pencobaan, walaupun Yusuf di penjara. Namun Tuhan memberkati dan menolong Yusuf tetap pada komitmennya. Rencana Tuhan atas diri Yusuf tidak pernah gagal. Di setiap peristiwa terjadi atas seizin Tuhan dan penyertaan Tuhan atas diri Yusuf. Yusuf tuh orangnya tanggung jawab dalam segala pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaannya dari yang kecil sampai yang besar tuh Yusuf sangat-sangat tanggung jawab. Di dalam Kejadian 45 ini kita melihat Yusuf memerintahkan semua pelayan-pelayannya. Pada saat itu kan dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan pada saat itu juga Yusuf memerintahkan pelayan-pelayannya untuk keluar, karena ada percakapan pribadi yang tidak boleh diketahui oleh pelayan-pelayannya. Seperti itu. Itu adalah pertemuan keluarga. Seperti itu menurut Yusuf. Dan kalau menurut Yusuf, dia lebih bisa terbuka, lebih bisa bebas kalau nggak ada siapa-siapa gitu loh. Jadi antara keluarga saja. Dan ada kerinduan yang udah lama nggak ketemu, ya kan? Kalau kita udah lama nggak ketemu sama saudara kita gitu, ada rasa kangen yang sangat-sangat mendalam seperti itu. Terus Yusuf itu menanggalkan kebesarannya di depan saudara-saudaranya. Dan hal itu nggak pantas kalau dilihat oleh pelayan-pelayan. Namanya juga kan sebagai atasan, Yusuf kan sebagai atasan kedua di bawah Firaun, dia kan gengsi dong kalau dilihat pelayan-pelayannya kalau dia menangis atau dia sikapnya kekanak-kanakan. Jadi dia merasa lebih bisa bebas kalau nggak ada siapa-siapa, hanya antara keluarga aja. Seperti itu. Dan pada saat dia memperkenalkan dirinya, dia kan melepaskan kebesaran dia. Dia nggak merasa diri dia tuh sebagai orang besar di Mesir, sebagai pejabat teras yang mempunyai wewenang yang luar biasa di Mesir. Tidak seperti itu. Jadi dia melepaskan semuanya. Dia menganggap ya saudara-saudaranya ya apa adanya Yusuf, seperti itu. Jadi dia menangis sekencang-kencangnya karena kerinduan yang begitu mendalam dalam diri Yusuf. Dan dia sudah melupakan semua dendam-dendam kepada saudara-saudaranya itu. Dan Yusuf itu memperkenalkan dirinya dengan air mata yang penuh kelembutan, kasih sayang, kangen, dan rindu yang teramat dalam. Langsung mengatakan siapa jati dirinya. Akulah Yusuf. Serta mengajak saudara-saudaranya untuk makin mendekat kepada Yusuf. Nah, tapi saudara-saudaranya bingung dong, saling melihat satu sama lain. Ada apa sih? Dia nangis tuh kenapa? Akulah Yusuf. Yusuf yang mana? Seperti itu, ya kan? Nama Yusuf kan bisa banyak orang, ya kan? Nggak satu nama doang, satu jati diri Yusuf gitu misalnya dia. Apa misalnya saya dipanggilnya Linda. Linda cuma satu kan, nggak. Banyak orang yang namanya Linda. Linda siapa gitu loh. Terus sampai Yusuf ngomong lagi, akulah Yusuf. Ya, saudara-saudaranya masih bingung. Yusuf katanya gitu. Yusuf kan sudah dijual. Menurut mereka seperti itu. Dan udah nggak tahu kabar beritanya seperti itu. Dan akhirnya dia bilang, Yusuf menegaskan akhirnya, akulah Yusuf saudaramu. Kagetlah mereka seperti itu. Wah, kenapa nih ya? Wah, kita salah banget dulu. Kita punya salah yang terbesar gitu. Seperti itu. Wah, jangan-jangan Yusuf akan membalas dendam. Seperti itu. Tapi dia melihat dari tatapan mata Yusuf, kalau Yusuf itu beda. Seperti itu. Dia penuh kasih, penuh rasa sayang, seperti itu. Enggak seperti yang dipikirkan oleh saudara-saudara yang kalau dia melihat dari tatapan mata Yusuf. Kadang-kadang kita bisa melihat seseorang dari mata. Karena mata itu adalah jendela hati dari seseorang. Seperti itu. Nah, apa respon saudara-saudaranya? Pasti kan ada yang punya perasaan takut, apa yang mereka lakukan di zaman lampau, ya kan? Takut itu kan pasti ada respon, ada sisi reaksi gitu loh. Reaksinya kenapa? Karena dulu dia pernah berbuat salah banget sama Yusuf, seperti itu. Nah, kemudian Yusuf memanggil mereka. Yusuf bilang gini, aku gak punya dendam. Aku melakukan semua ini karena aku punya pemikiran jauh ke depan, karena aku tahu rencana Allah yang terbesar dalam hidup aku. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian tidak membuang aku ke dalam perbudakan,
Mana bisa aku seperti ini, menjadi pejabat yang teras, yang tinggi, sebagai tangan kanannya Firaun seperti itu. Kan nggak akan pernah bisa terjadi kalau misalnya saudaranya tidak membuang dia ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak. Tidak akan pernah terjadi rencana Allah dalam hidup Yusuf, ya kan? Jadi menurut Yusuf, pemikirannya ya sudahlah gitu loh. Toh saya sudah mendapatkan segalanya sekarang. Toh saya sekarang diberikan Tuhan adalah untuk memelihara kelangsungan hidup bangsa Mesir, saudara-saudaranya itu dari bencana kelaparan. Mari dekat-dekat, makin mendekat. Yusuf berusaha untuk meredahkan duka cita mereka dan memperlakukan mereka secara baik. Walaupun mereka setelah memperlakukan Yusuf secara buruk, ya kan? Allah selalu mendatangkan kebaikan dan menghasilkan banyak kebaikan. Jadi janganlah bersusah hati dan menyesal diri. Cara Allah melalui kuasanya selalu mendatangkan hal-hal baik dari dosanya. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan bertobat sungguh-sungguh dari segala dosa kita yang lama. Dan bila ada orang yang disengaja maupun tidak sengaja telah melakukan kesalahan terhadap kita, ada baiknya kita meringankan dosa mereka. Dengan demikian mengurangi amarah kita. Jadi tidak perlu khawatir, campur tangan Allah dapat mengubah kerugian. Campur tangan Allah nih pasti bisa merubah kerugian menjadi keuntungan teramat besar bagi setiap kita dan keluarga. Dari mulut Yusuf kita mengenal pernyataan, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Allah yang menyuruh aku datang ke Mesir mendahului kalian semua supaya aku bisa memelihara kehidupan kalian. Kalau misalnya kalian tidak membuang aku ke dalam perbudakan, semua ini tidak akan terjadi. Seperti itu menurut Yusuf, pemikiran Yusuf, ya kan, jauh ke depan seperti itu. Kadang-kadang kita kan sebagai manusia, ya kan, wah dulu lu pernah begini ya, dulu pernah begini. Dulu apa perlakuan kamu terhadap saya dan keluarga saya, seperti itu. Tapi Yusuf beda. Yusuf melihat jauh ke depan, ya kan? Dia melihat cara Allah memelihara hidupnya. Cara Allah Kita melihat cara Allah, penyertaan Allah di dalam hidup Yusuf seperti itu. Dan kita lihat lagi, tanah Goshen itu seperti apa? Tanah Goshen, ya kan? Tanah Goshen itu adalah suatu tempat yang baik untuk menunggu musim kekeringan berakhir. Tempat itu tidak pernah terkena dampak kekeringan. Tempat itu tidak pernah kena dampak kekeringan dengan padang rumput yang sangat subur. Sisi timur hamparan delta Mesir. Sungai Nil mengalir menjadi sungai kecil yang bermuara ke lautan Mediterania. Tanah yang terbaik untuk pengembalaan. Warga Yakub tiba di sana tahun 1750 sebelum Masehi. Seperti itu. Tanah Goshen ini kalau buat orang Mesir, karena orang Mesir itu bukan pengembala, jadi mereka nggak peduli. Mereka lebih senang tinggalnya di daerah kota-kota. Seperti itu kalau orang Mesir. Tapi kalau buat orang yang suka mengembala, ternak, sapi, domba, padang rumput itu perlu. Apalagi kalau tidak pernah mengalami kekeringan karena dialiri oleh sungai Nil. Jadi tanahnya subur seperti itu. Jadi rumput-rumput di sana itu nggak pernah mengalami kekeringan. Selain itu tanah Goshen itu kita lihat ya, tempat Allah memelihara bangsa Israel. Di mana kutuk-kutuk terkena pada bangsa Mesir. Tapi tanah Goshen tidak pernah terkena kutuk. Sama sekali tidak pernah kutuk. Berarti tanah itu merupakan tanah yang benar-benar untuk memelihara bangsa Israel yang dilakukan oleh Tuhan. Itulah tidak pernah mengenai tanah Goshen sama sekali. Pemisah, beloved semuanya. Jadi kita melihat bagaimana cara Allah menolong bangsa Israel walaupun di negeri bangsa asing. Seperti itu. Oke, terima kasih beloved semuanya. Kali ini kita telah selesai. Saya akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, taruh apa yang ingin hamba doakan dalam hati hamba ya Tuhan. Oke, para beloved semuanya, jangan lupa
percaya saja atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun keadaan seperti ini, walaupun dalam keadaan virus-virus yang tidak kelihatan yang banyak menjadi musuh terbesar kita yang menyerang kita, percaya kalau Allah selalu menolong kita. Kita sehat saja kita sudah bersyukur pada kali ini, ya kan? Karena sehat itu mahal sekarang, sangat-sangat mahal. Percaya, kalau kita tidak pernah terkena COVID, kita bersyukur pada Tuhan. Kita percaya pernyataan Tuhan selalu sempurna. Walaupun kena COVID, kita percaya ada Tuhan yang menyertai, dan percaya ada kesembuhan, mukjizat kesembuhan yang akan terjadi. Para birafor yang menonton YouTube hamba, percaya kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut. Saudara, hamba berdoa pada saat ini ya Tuhan, pada orang yang terkena virus terbaru ya Tuhan, generasi terbaru ya Tuhan. Hamba percaya ya Tuhan, saluran pernapasannya kembali normal ya Tuhan, syarat-syaratnya kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada petobat-petobat baru ya Tuhan. Hamba percayakan kehidupan mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba percaya pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba percaya ya Allah ya Tuhanku, hamba menarik semua jiwa untuk kembali kepadamu ya Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula ya Tuhan. Mereka yang telah lama meninggalkan Engkau ya Tuhan, ada kerinduan dalam hati mereka untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Hamba percayakan ya Tuhan, ada kesembuhan, ada mukjizat Allah di dalam semua penyakit yang terjadi pada saat ini ya Bapa. Hamba percaya Tuhan, lewat obat-obatan ya Tuhan, hamba percaya Tuhan, semua virus akan menjadi ciut, kering, semuanya kering, kembang kering, semuanya musnah dengan sendirinya ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Indonesia akan kembali pulih ya Tuhan, perekonomian Indonesia akan kembali pulih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Semua kekhawatiran setiap orang, semua orang ya Tuhan, hamba taruh di salib Yesus ya Bapa. Hamba percayakan kehidupan kami, pemeliharaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Berilah kami untuk taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu, haleluya, amin. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom.